Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas iOS 18 yang udah rilis ya subuh tadi teman-teman. Tepatnya jam 12:15 WIB atau 1:15 WITA teman-teman. Karena gue di Bali, jadi gue installnya tuh pas jam 1:15 menit guys ya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi seperti yang udah kita tahu sama-sama, kalau untuk iOS 18 sendiri itu memang rilis untuk menunjang performa iPhone 16. Dalam artian memang iPhone 16 ini akan running di iOS 18 teman-temannya. Nah, jadi kita udah tahu nih untuk tanggal perilisannya tuh memang tanggal 17 September ya di Indonesia, tapi kalau di luar negeri di tanggal 16 September guys ya. Nah, jadi semalam tuh udah gue tunggu-tunggu hampir begadang gue ya sampai jam 3 pagi nggak tidur gara-gara nungguin iOS 18 ini teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk iOS 18 ini sendiri, kalau untuk di iPhone 13 gua itu dia itu memang untuk size-nya tuh di angka 3,8 GB. Sedangkan untuk di iPhone 15 Pro yang lagi nge-record ini itu size-nya di angka 3,9 GB teman-temannya. Nah, jadi buat kalian yang lagi pengen upgrade untuk ke iOS 18, jangan lupa untuk backup WhatsApp kalian teman-teman, karena WhatsApp itu penting banget untuk di backup di iCloud kalian. Kemudian jangan lupa untuk backup data-data kalian, mungkin bisa di iCloud, bisa di hard disk yang ada di laptop kalian, tuh terserah mau kalian backup caranya gimana, tapi jangan lupa di backup. Kenapa? Karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi teman-teman. Nah, kemudian siapkan juga untuk sinyal yang lumayan stabil ya, lebih tepatnya sinyal yang stabil untuk upgrade iOS ini, karena memang untuk size-nya itu besar banget. Dan jangan lupa untuk siapkan storage kalian tuh minimal di angka 10 GB ke atas teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian buka ke bagian iPhone storage di sini, siapin ini minimal 10 GB teman-teman, karena untuk size-nya sendiri itu menurut gua secara pribadi lumayan besar di saat kalian pengen update iOS. Buat kalian yang tidak punya storage sebesar 10 GB, kalian itu mungkin akan dilarang untuk upgrade iOS atau tidak bisa sama sekali melakukan update iOS teman-teman. Nah, jadi di sini ini udah gua install ya iOS 18 di iPhone 13 gua ini, dan secara sekilas ini gua ngerasa kayak keren sih guys ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk perbedaannya seperti apa di sini. Ini gue lagi pakai dark mode ya. Jadi pakai mode gelap, dan di sini kita akan bahas satu persatu teman-teman ya. Let's go. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi di sini gue lebih menekankan dari sisi experience gue menggunakan iOS 18 ini, feelingnya gimana sih teman-temannya. Jadi di sini gue nggak akan kasih secara detail apa aja itu fitur-fitur yang barunya, tapi gue akan kasih ke kalian fitur-fitur yang memang harus kalian ketahui teman-temannya. Jadi kalau untuk iPhone 13 gue ini guys, baterainya sendiri sebelum gue install itu di angka 91% ya untuk baterai health-nya, dan sekarang pas gue install untuk baterai health-nya masih di angka 91%, tidak ada penurunan sama sekali teman-teman ya. Kalau untuk dari sisi sinyalnya juga aman-aman ya, tidak ada permasalahan sama sekali. Jadi so far gue bisa bilang tidak ada blokir-blokir, tidak ada penurunan baterai health, karena memang untuk iPhone gue ini resmi ya teman-teman ya, iBox, gue beli di iBox. Nah, kemudian di sini gue pengen ngajakin kalian untuk ngecek di iPhone storage-nya itu untuk sistem datanya itu berapa teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri untuk sistem data di bagian bawah itu di sini iOS-nya sendiri di angka 10,93 GB, dan sistem datanya di angka 7,91. Jadi kenapa gue bilang kalian untuk sisakan minimal 10 GB ke atas, karena kalian bisa lihat sendiri di sini untuk iOS-nya sendiri size-nya itu 10,93 GB, itu gede loh guys ya. Jadi buat kalian yang pengen update mayor seperti ini, kalian harus ya minimal 10 GB ke atas disiapkan untuk install iOS terbaru ini teman-temannya. Nah, jadi sekarang kita lanjut guys ya. Jadi yang gue pakai ini tuh adalah dari sisi dark mode-nya home screen iOS 18. Nah, kita bahas tentang home screen. Home screen ini adalah salah satu fitur yang menurut gue secara pribadi ini keren guys ya. Jadi akan gue contohkan. Jadi kalau misalkan dulunya kita itu nggak bisa customisasi home screen tuh dengan seenak hati teman-temannya. Sekarang udah bisa seenak hati. Gue contohin seperti ini guys ya. Gue tekan aja logo Apple Music kita pindahin aja mau di mana di sini, bebas. Kalian mau pindahin di sini tengah-tengah juga bisa. Kalian mau pindahin ke atas juga bisa. Kalian mau pindahin di paling pojok bawah ini juga bisa. Jadi sekarang itu udah sangat fleksibel ya. Kalian mau pindahin apapun di home screen kalian, untuk ikonnya dimanapun kalian letakkan, semuanya aman-aman aja, udah bisa teman-temannya. Nah,
Jadi ini gue kembalikan lagi teman-temannya. Nah, kemudian sini gue juga pengen sharing ke kalian dengan yang namanya kustomisasi home screen. Jadi kalau misalkan kalian tekan seperti ini teman-temannya, di sini ada yang namanya edit. Kalian tekan aja edit seperti ini. Kemudian ada yang namanya customize atau kustomisasi, kalian pencet seperti ini. Nah, di sini tuh ada pilihan teman-temannya. Di sini ada pilihan small, large, kemudian ada light, dark, automatic, dan thin. Nah, jadi di sini teman-teman kalau misalkan kita pencet small, ininya juga small nih. Kalian bisa lihat sendiri icon-iconnya di sini juga small teman-temannya. Nah, jadi di sini akan gue contohkan ke kalian seperti ini. Ini kan dia kecil semua nih. Nah, gue tuh lebih prefer suka yang besar, jadi gue pilih pakai yang besar. Nah, kemudian di sini ada yang namanya mode light seperti ini. Kemudian ada yang namanya mode dark seperti ini, mode otomatik. Otomatik ini dia mengikuti otomatiknya display di iPhone kita. Jadi misalkan udah sunrise dia langsung berubah ya warnanya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah malam dia gelap, waktunya pagi dia akan pagi juga untuk layarnya ini teman-teman. Dark mode-nya itu kan otomatis seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada yang namanya tint. Nah, tint ini bisa kalian kustomisasi sesuai dengan keinginan kalian mau warna apa ya. Gua akan kasih contoh ke kalian untuk warna-warnanya seperti ini. Nah, kita lihat ya dia mau warnanya apa nih. Tint dulu di sini ya, terserah kalian deh mau warna apa teman-temannya. Nah, ini warna biru, ini warna ungu. Nah, atau warna ini. Nah, ini terserah kalian teman-teman. Kalian mau kustomisasi seperti apa itu tergantung dari kalian. Tapi karena gue tipikal yang suka yang dark, jadi gue akan dark otomatik seperti ini teman-temannya. Gue mengikuti settingan dari handphone gue, dan gue suka yang large. Gue nggak suka yang kecil. Jadi tampilannya akan seperti ini. Yang harus kalian ketahui adalah untuk tampilannya seperti ini itu dia tidak ada nama sama sekali teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini tidak ada nama sama sekali. Nah kalian bisa lihat sendiri teman-temannya. Ini tidak ada nama sama sekali, tidak ada tulisan namanya WhatsApp, IG tidak ada, YouTube tidak ada, email tidak ada namanya sama sekali, dan di sini cuma ada logo. Jadi kalau untuk home screen-nya seperti ini gue bisa sharing ke kalian teman-teman ya. Oke guys, jadi sekarang kita akan masuk ke menu foto. Kalau untuk menu foto sendiri di iOS 18 itu mendapat perubahan yang bagi gue secara pribadi keren sih, lebih terorganisir menurut gue guys ya. Jadi kalau misalkan kita buka foto langsung di sini, nah kalian bisa lihat sendiri di sini itu foto-fotonya seperti ini. Kemudian di sini kalau kita tarik ke atas ada orang-orang yang ada di sini. Kemudian ada pin collection, kemudian ada memory, kemudian di bagian bawah di sini ada namanya video, ada selfie, live photo, portrait, hidden, recently deleted, duplicates, handwriting, dan lain-lain teman-teman. Jadi yang bisa gue simpulkan adalah memang dia tuh lebih mendetail ya, lebih ke bawah, dan memang kelihatan lebih kecil aja sih teman-temannya kalau untuk dari font-font yang gue lihat ini teman-temannya. Nah mungkin ada sedikit bugs yang gue rasakan di sini adalah misalkan kalau misalkan kita buka recently delete di sini teman-temannya, ini use Face ID to view this album itu ternyata nggak langsung kebuka teman-temannya, karena dia Face ID-nya tuh nggak berfungsi secara otomatis seperti iOS sebelumnya yang kalau misalkan kita mau buka recently delete itu dia langsung minta Face ID kita. Tapi di sini kalian harus pencet view album baru nanti dia minta Face ID. Gue nggak tahu ini bugs atau apa, tapi bagi gue secara pribadi seharusnya dia otomatis langsung ngebuka sih seperti iOS sebelumnya. Jadi ini gue simpulkan secara satu pihak dari gue secara pribadi, ini merupakan bug sih. Ini yang bisa gue share ke kalian teman-teman. Oke, jadi sekarang kita masuk ke kalkulator dan notes, di mana ada sebuah fitur yang bagi gue secara pribadi keren banget sih teman-teman. Jadi dia tuh secara otomatis bisa mengkalkulasikan bilangan yang kita masukkan teman-teman ya. Kita masuk ke kalkulator dulu guys ya. Di sini gue akan cari kalkulator dulu. Di sini kalkulator teman-teman ya. Nah di sini tuh kalkulatornya seperti ini. Jadi misalkan kita 100 dikali 2, oke, sama dengan seperti ini guys ya, 200. Nah, di sini juga ada pilihan, kalian tekan aja seperti ini guys. Nah, di sini ada basic, ada scientific, ada math notes, dan convert. Convert ini yang bagi gue secara pribadi yang notabene nyambung banget dengan pekerjaan gue sehari-hari teman-teman. Jadi kita bisa nge-convert mata uang guys. Jadi di sini kalau gue pencet convert di sini, kalian bisa lihat sendiri ada IDR Indonesian rupiah ke euro. Jadi misalkan kalau gue taruh aja di sini 800 juta ya, 800.000, itu ternyata 46,89 euro teman-teman ya. Kalau misalkan ingin kalian balikan seperti ini juga. Nah kalau misalkan kalian ingin ubah untuk mata uangnya, kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Yang menurut gue secara pribadi keren banget teman-teman ya. Dan buat kalian yang memang bekerja di bidang akuntansi teman-teman yang membutuhkan scientific math, perhitungan scientific, ini kalian bisa pencet aja di bagian scientificnya di sini.
Ini lengkap banget teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Wow. Ini luar biasa keren sih menurut gua secara pribadi teman-temannya. Secara garis besarnya itu guys ya. Kemudian kita sekarang masuk ke notes. Jadi di sini untuk notesnya udah lebih bervariasi teman-temannya. Nah di sini notes iOS 18. Kenapa gua bisa bilang lebih bervariasi? Karena dia bisa menjumlahkan penjumlahan yang kita masukkan. Contohnya seperti ini guys. Gua akan tulis 100 dikali 2 dikurang 76 ditambah dengan 2. Kuncinya adalah di angka sama dengan, dia langsung melakukan perhitungan secara otomatis dan memberikan kalian hasilnya. Gue rasa ini keren sih teman-teman ya. Sebuah hal yang sederhana tapi feelings dan experience yang gue dapetin itu keren sih. Gua nggak bisa memungkiri bahwa fitur ini sebenarnya adalah fitur yang paling gue suka sih dibandingkan dengan home screen yang lain-lain, atau wallet, tap to cash, dark mode, home screen-nya bisa di customize seenak hati. Tapi feeling itu gue ngerasa bagus, tapi ya udah bagus, gue suka, asik. Tapi kalau ini sih keren, gue suka, dan ini berguna untuk kegiatan gue dan pekerjaan gue sehari-hari teman-temannya. Jadi memang smartphone itu berguna untuk memudahkan pekerjaan kita. Namanya juga udah smartphone teman-temannya, bukan dumb phone. Kalau dumb phone mungkin Nokia dulu ya, yang cuma bisa pakai buat nelpon doang teman-temannya. Kalian boleh share sih untuk experience kalian menggunakan kalkulator dan juga notes. Menurut kalian keren atau enggak sih teman-teman ya? Oke guys, selanjutnya kita akan masuk ke fitur lock dan hide apps. Jadi aplikasi di sini bisa di lock dan juga bisa di hide atau disembunyikan. Ya saran gue secara pribadi jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak benar teman-temannya. Kalian bisa pikir sendiri lah guys ya. Nah, jadi di sini teman-temannya pilihannya adalah kalian bisa tekan seperti ini. Jadi di sini akan ada pilihan require Face ID. Jadi kalau kita pencet seperti ini, this app will require Face ID, akan membutuhkan Face ID atau passcode untuk membuka atau memperlihatkan isi konten ini teman-teman. Jadi ini namanya lock apps. Aplikasi ini nggak bisa dibuka kecuali menggunakan Face ID. Kita di mana ini kayaknya udah pernah muncul di Android teman-temannya, dan sekarang akhirnya muncul di iOS. Dari bagi gue secara pribadi bukan hal yang baru guys ya. Kemudian di sini ada namanya hide and require Face ID. Jadi ini bukan cuma sekedar ngelock apps-nya, tapi menyembunyikan teman-temannya. Jadi gue sih bingung ya buat apa disembunyiin sih sebenarnya aplikasi ini teman-teman ya, karena ya bagi gue secara pribadi namanya aplikasi buat apa disembunyiin. Jadi bagi gue secara pribadi fitur ini bukan sebuah fitur yang menyenangkan sih buat gue ya, tapi ya oke lah, yang penting dia udah hadir di iOS 18 ya, karena privacy lock apps itu bagus. Tapi kalau untuk di hide, kenapa? Buat apa? Ini cuma pendapat gue secara pribadi teman-temannya. Nah, jadi di sini kalian bisa memutuskan untuk lock apps dan dua-duanya, di lock dan di hide itu terserah kalian. Jadi ini sudah ada pilihannya seperti ini teman-temannya. Jadi menurut pendapat gue keren, karena memang hal ini memang harus dimunculkan terutama untuk security atau privacy kita. Tapi kalau untuk di hide, gue agak kurang setuju sih teman-temannya. Nah, kalian boleh komen di kolom komentar menurut pendapat kalian gimana guys ya. Oke, jadi itu aja beberapa hal yang ingin gue share ke kalian, karena di sini gue nggak nge-share detail semuanya di sini teman-temannya. Karena kalau gue bikinin semua detailnya di sini itu kayaknya sampai pagi kalian tuh masih nonton video gue nggak kelar-kelar teman-temannya. Nah, di sini gue pengen sharing ke kalian bahwa sebenarnya untuk fitur di iOS 18 tuh masih banyak banget, bejibun banget ya, seperti RCS teman-temannya udah bisa support untuk teks antar iPhone ke Android. Kalau misalkan sesama iPhone kan iMessage, kalau misalkan dari iPhone ke Android itu ada yang namanya RCS. Jadi itu berguna banget karena zaman sekarang itu Android dan iOS itu kan hidupnya berdampingan, jadi akrab-akrab lah, nggak usah saling musuhan teman-temannya. Kemudian ada yang namanya wallet gaya baru, maps gaya baru, ada yang juga namanya tap to cash teman-temannya, dan juga Safari-nya pembaruan UI-nya baru. Kemudian ada maps gaya baru juga, masih banyak banget ya, kayak clean up juga, clean object yang ada di foto kita teman-temannya. Terus ada Apple Intelligence dan masih banyak banget teman-temannya. Kalau misalkan dihitungin mungkin sampai 60-an fitur kayaknya teman-temannya. Itu sih yang dari hasil gua riset teman-temannya. Tapi di sini gue cuma sharing ke kalian dari sisi
fitur-fiturnya nampak banget hadir, dan juga dari experience gue dan feeling. Karena gue lebih prefer untuk ngomongin dari sisi feeling dan experience gue, teman-teman. Gue sangat excited dengan kehadiran iOS 18 ini karena tampilannya seperti ini tuh memberikan gue refreshment. Jadi gue nggak bosan-bosan banget ya. Setelah selama ini gue sempat ngeluh gue bosan banget, tapi akhirnya iOS 18 datang dengan hal yang baru di iPhone, teman-temannya. Yang harus gue akui sebenarnya di Android hal ini juga udah ada sih temen-temen ya, tapi sekarang baru muncul di iPhone. Berhubung gue cuma pakai iPhone, jadi kehadiran iOS 18 ini ya lumayan mengobati kerinduan gue dengan yang namanya flexible customize, teman-teman ya, kustomisasi yang fleksibel, teman-teman ya. Nah, di sini gue ingin ngomongin tentang dari sisi performa. Kalau untuk dari sisi performa, gue bisa bilang ke kalian ini 100%. One of the best sih menurut saya, teman-teman ya. Menurut gue teman-teman ya. Ini menurut gue one of the best sih, karena untuk dari sisi performa gue tidak menemukan bug sama sekali sampai saat ini. Belum ya teman-teman ya, belum. Jadi karena ini kan baru gue pakai sekitar, gue tadi bangun tidur jam 8, kerja jam 9, berarti dari jam 9 sampai jam 9 juga, berarti 12 jam baru gue pakai, dan belum ada nemuin bugs, teman-teman ya. Nah, di sini juga untuk dari performa bagus-bagus saja, untuk dari sisi fungsional juga lancar ya, nggak ada masalah sama sekali, teman-teman ya. Nah, di sini juga kalau misalkan kita pencet volume up seperti ini dia ada kayak nimbul sedikit. Nih ya, dia ada kayak animasinya itu, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian kecilin, dia ada kayak animasinya juga guys. Yang menurut gue secara pribadi hal seperti ini yang gue suka. Simple tapi dia bikin gue kayak notice, oh ada perubahan yang sesederhana itu guys ya. Nah, di sini gue pengen ngomongin dari sisi baterai juga selain dari sisi performa. Untuk dari sisi performa gue bisa bilang bagus banget ya. Kalau bisa nilai dari 1 sampai 10, karena di dunia ini nggak ada yang sempurna, gue kasih 9,9 untuk dari sisi performa. Nggak ada permasalahan sama sekali. Kalau untuk dari sisi baterai, kalau nilainya dari 1 sampai 10, gue kasih nilai 11. Kok lebih? Karena memang segila itu sih baterainya. Gue akan kasih lihat ke kalian di sini, teman-temannya, untuk dari sisi baterainya sendiri. Kalian bisa lihat sendiri, baterai gue masih di angka 91%, dan ini gue ngecasnya di jam 8 terakhir tadi, itu 100% ya, udah gue cabut karena gue kerja. Sekarang ini screen on-nya 7 jam 59 menit alias 8 jam, dan baterainya masih di angka 26%. Keren banget. Jadi ini gue bisa bilang baterainya tuh awet banget, teman-temannya. Kalau untuk dari sisi suhu panas, sorry ya, tidak ada yang namanya suhu panas di iOS 18 ini. Malah gue ngerasa iOS 18 ini bikin iPhone kita tuh jadi lebih bagus dari sisi performa dan baterainya. Love it, teman-temannya. Karena setahu gue, sepengalaman gue, iOS 17 pas rilis kacau banget ya. Pas iOS 17 pertama kali rilis, tapi di iOS 18 luar biasa smooth, baterai awet banget dan bagus banget, teman-temannya. Nah, jadi sebelum gue tutup video gue kali ini, ada satu hal yang ingin gue share ke kalian, yaitu One Password, teman-temannya. One Password ini adalah sebuah bentuk proteksi dari Apple yang nyata, yang bagi gue secara pribadi berguna banget, karena gue tipikal orang yang menggunakan satu password untuk semuanya. Jadi untuk One Password ini akhirnya dimunculkan oleh Apple, merupakan sebuah hal yang sangat gue syukuri, teman-temannya. Kalau kalian tanya ke gue apa yang paling gue suka, One Password ini, kemudian dari sisi kalkulator sih, teman-temannya, sama tampilan kustomisasi dark mode ini bagi gue refreshment. Sisanya itu dari keyboard, dari message dan lain-lain itu bagi gue ya bagus, cuman kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi yang paling penting performa dan baterai ya hood banget. Nah, buat kalian nanya ke gue, bang rekomendasi nggak buat di update langsung update sekarang juga kalian harus update, karena bagus, teman-temannya. Kalau misalkan kalian tanya ke gue berapa sih nilai iOS 18 untuk sementara ini dari 1 sampai 10, gue bisa jawab nilainya 9,9. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.